Kali ini saya akan membahas terkait dengan transportasi online. Apa sih transportasi online itu? Dan apa sih yang menjadi benak pikiran rekan-rekan terkait dengan transportasi online? Pasti benak pikiran teman-teman terkait dengan transportasi online yaitu mobil, motor, jaket hijau, aplikasi maupun kota internet Anda. Itu yang menjadi benak pikiran rekan-rekan terkait dengan transportasi online yang nantinya saya akan kupas di video ini. Tapi jangan lupa rekan-rekan subscribe, like, share, dan komentar terkait dengan apa yang menjadi pendapat Anda terkait dengan transportasi online. Silakan komentar di video ini apa yang menjadi usulan dan nantinya akan kami bahas bersama dan memberikan edukasi-edukasi terkait dengan transportasi online. Oke, selanjutnya saya akan bahas terkait dengan sejarah transportasi online. Terkait transportasi online atau transportasi di Indonesia itu lahir pada tahun 1969, ojek dengan menggunakan sepeda, dan dikembangkan pada tahun 1974 sudah menggunakan sepeda motor, dan di tahun 2010 layanan ojek sudah menggunakan via telepon. Itu dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi saat ini, dan terjadi pengembangan besar di tahun 2015 itu sudah menggunakan via aplikasi. Itulah sejarah transportasi sampai akhirnya di tahun 2018 sampai 2019 perusahaan aplikasi pun mulai marak lahir di Indonesia dan menjadi target market daripada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan nilai income yang lebih besar. Karena kenapa? Transportasi online atau perusahaan-perusahaan transportasi online mengejar Indonesia. Yang paling pertama yang pasti adalah jumlah penduduk Indonesia yang begitu sangat besar, dan trafik perjalanan di Indonesia itu sangat padat. Dan seperti apa trafik perjalanan di Indonesia dan tanggapan-tanggapan masyarakat terkait dengan transportasi online. Oke, kita buka dengan survei YLKI, yaitu kenapa masyarakat menggunakan transportasi online. Ada 84,1% masyarakat perkotaan itu menggunakan transportasi online. Kenapa? Ada 84,1% masyarakat menyampaikan bahwa transportasi online itu murah, dan ada juga 81% itu menyampaikan bahwa karena cepat, dan ada 78,8% itu menyatakan bahwa transportasi online itu nyaman, dan 61,4% itu menyampaikan bahwa karena aman. Jadi itu survei YLKI, dan ada juga tanggapan lain bahwa transportasi online itu aman, nyaman, cepat. Itu karena pertama memiliki identitas pengemudi yang jelas, walaupun sampai saat ini memang masih marak dengan ada jual beli akun dan peminjaman akun, ataupun menggunakan akun yang tidak sesuai. Tapi pemantauan perusahaan aplikasi ini sangat ketat terkait dengan mitra kerjanya. Nah, tujuannya juga sangat jelas. Jadi itu yang menjadi pandangan masyarakat kenapa menggunakan transportasi online. Nah, ada fakta unik terkait dengan transportasi online, yaitu 69% ini yang menggunakan transportasi online ini adalah perempuan, dan 31% laki-laki. Dari seluruh penggunaan ini ada 56% ini sudah menikah yang menggunakan transportasi online, dan 43% ini belum menikah, dan 1% adalah cerai. Sehingga Poskakum UI menyimpulkan bahwa masyarakat atau penggunaan transportasi online atau salah satu perusahaan aplikasi yaitu perempuan dengan umur 20 sampai 30 tahun
dan 84% itu adalah berpendidikan tinggi dan berstatus single. Dan menurut survei juga YLKI, yaitu 59% itu puas, 41% itu tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena ada alasan-alasan dari masyarakat, yaitu pengemudi meminta cancel, ada juga di cancel oleh pengemudi, maps rusak, maupun ada kendaraan yang tidak sesuai, dan hal lainnya yang memang sulit kita tafsirkan apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat. Nah, ini yang saya tampilkan di sini adalah survei YLKI, presentasi dari ketidakpuasan, apa alasan masyarakat sampai tidak puas, dan ini bentuk-bentuk alasannya dan presentasinya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan kenapa masyarakat tidak puas dengan jumlah presentasi 41%. Nah, sekarang kita bahas dari segi pengemudi online atau driver online. Nah, driver online ini di pemerintah Republik Indonesia ini diakui sebagai mitra, bukan pekerja. Maka dari itu, Undang-Undang Tenaga Kerja tidak dapat mengatur rekan-rekan pejuang keluarga, khususnya roda 2 atau ojek online. Tapi tidak juga di-cover oleh asuransi. Dan sepengetahuan saya juga terkait dengan asuransi, hanya ada benefit dari perusahaan aplikasi tapi bersyarat. Karena perusahaan aplikasi melakukan beberapa syarat-syarat untuk mendapatkan benefit terkait dengan asuransi keselamatan maupun kesehatan. Nah, kenapa seperti itu? Karena aturan atau Undang-Undang 22 tahun 2009 belum mengakui bahwa roda 2 sebagai angkutan orang. Nah, berapa sih pendapatan dari rekan-rekan pejuang keluarga untuk khususnya roda 2? Melalui survei, pendapatan roda 2 itu di angka 1,9 dengan tarif bawah 1.200 sampai 1.300, dan rata-rata berpenghasilan lewat bonus adalah 100.000. Akhirnya rekan-rekan pejuang keluarga khusus ojek online ini berharap dengan pendapatan insentif atau bonus. Nah, apa sih syarat-syarat untuk mendapatkan bonus? Jadi untuk mendapatkan bonus, rekan-rekan ini harus menyelesaikan minimal trip itu 12 sampai 13 trip per hari. Dengan situasi pandemi ini mungkin sangat berat buat teman-teman pejuang keluarga untuk menyelesaikan trip-trip yang diatur oleh perusahaan aplikasi. Dan ada juga terkait dengan rating yang rata-rata rekan-rekan pejuang keluarga itu memiliki 4,5%. Selanjutnya ada juga performa yang dituntut oleh perusahaan aplikasi untuk mendapatkan bonus, yaitu 60 sampai 75%. Jadi pejuang keluarga harus menyelesaikan 60-75% untuk mendapatkan insentif atau bonus. Karena rekan-rekan pejuang keluarga rata-rata dengan seperti ini, dengan sistem aplikasi seperti itu, lebih berharap di insentif maupun bonus. Tapi ada juga sanksi yang diberikan oleh perusahaan aplikasi berupa suspend sepihak, mendapatkan rating yang jelek, maupun mendapat komentar atau feedback dari penumpang yang kurang baik. Nah, itu yang kembalinya sanksinya adalah suspend. Nah, ini yang patut diperhatikan bersama oleh kita, bagaimana kita memperjuangkan untuk agar itu terkait dengan suspend sepihak ini tidak semena-mena lagi. Nah, sistem itu dinamakan adalah gamification of work, atau yang dinamakan itu adalah permainan pekerjaan. Nah, ini yang sangat lucu. Kita dianggap bermain, tapi sebenarnya kita serius dan kita menjadi sebenarnya pahlawan bagi masyarakat.
perkotaan khususnya ya, karena dengan 84,1% rata-rata penduduk perkotaan menggunakan transportasi online. Dan juga kita menjadi pejuang keluarga. Bagi keluarga kecil kita, dengan melakukan pekerjaan ini kita dapat menghidupi dan mencukupi ekonomi keluarga kita. Kelemahan dari sistem ini adalah, pertama adalah jam kerja atau tuntutan 8 jam kerja itu bisa melebihi dari yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 di pasal 90, bahwa batas maksimum melakukan mengemudi kendaraan itu adalah 8 jam, maksimal 12, minimum 8 jam, maksimal itu 12 jam. Dan juga ada sanksi dari perusahaan aplikasi atau suspend sepihak yang kapan saja bisa menghampiri para pejuang keluarga. Nah, maka dari itu kita butuh payung hukum untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak daripada rekan-rekan pejuang keluarga, dan bagaimana supaya masyarakat pengguna transportasi online ini merasa nyaman dan aman untuk menggunakan transportasi online di kemudian hari. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan transportasi online untuk mengantisipasi apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pengemudi. Tapi yang kami tunggu-tunggu adalah sanksi hukum dari pemerintah terhadap perusahaan aplikator yang saat ini tidak ada sama sekali aturan regulasi di Indonesia yang dapat memberikan sanksi kepada perusahaan aplikasi. Maka dari itu, coba kita bersama-sama memikirkan solusi. Bahkan apa yang menjadi pengetahuan daripada rekan-rekan, silakan disampaikan di komentar ini. Mungkin ada hal yang belum bisa saya pahami dan saya ketahui, silakan disampaikan. Karena dalam hal ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu terkait dengan dunia transportasi online. Oke rekan-rekan, jadi mari sama-sama kita bergandeng tangan, bersatu untuk memperjuangkan nasib daripada driver online di kemudian hari lebih baik lagi. Oke pejuang keluarga, sampai jumpa nantinya di video-video selanjutnya. Tetap dukung channel ini, karena dengan teman-teman mendukung channel ini akan bisa berkembang dan dapat bisa memberikan informasi terkait dunia transportasi, serta dapat mengedukasikan rekan-rekan terkait dengan transportasi online. Sampai jumpa rekan-rekan pejuang keluarga.